ya kan? Dan termasuk budaya saling tahu menolong itu ya ditiadakan kemerdekaan hak segala bangsa, kemerdekaan hak segala bangsa, nanti persaudaraan bangsa-bangsa. Makanya ada pakem revolusi kita yang ketiga adalah dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Tanpa eksploitasi manusia atas manusia, di situ ada kepemimpinan yang kerakyatan. Tanpa eksploitasi bangsa atas bangsa, ya di situ ada persaudaraan bangsa-bangsa. Itulah sosialisme namanya gitu. Makanya dikatakan di dalam pidatonya Bung Karno tahun yang lain ya, peringatan kemerdekaan di tahun yang lain itu dikatakan revolusi Indonesia menuju sosialisme. Itu bukan bicara komunisme, makanya yang salah paham ngawur. Tapi ini bicara tadi itu sosialisme itu kita jadi masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, kita jadi demokrasi terpimpin, terarah gitu kan, yang menjunjung tinggi kerakyatan, menjunjung tinggi hikmat kebijaksanaan, menjunjung tinggi permusyawaratan, menghormati kepemimpinan. Itu maksudnya. Jadi bukan bicara maklum itu kan dunia baru ya. Jadi dunia baru itu memang orang agak pangling gitu. Ini dunia apa? Ya benar. Oke Pak Nur, gimana? Kira-kira ada kejawab nggak? Ya, seperti itulah luar biasa kita di sini. Tapi ini saya kembali lagi ke pidato 17 Agustus 1959 begitu ya. Jadi menyinggung tentang demokrasi liberal seperti itu, kita punya demokrasi terpimpin yang berdasarkan Pancasila, musyawarah tadi itu ya, sila yang keempat. Kemudian bicara ekonomi di barat sana ada namanya ekonominya kapitalis begitu ya, itu menjadi akarnya kan di situ kan, akar imperialisme dan kolonialisme kan adalah di di kapitalis itu sendiri. Sementara kita punya ekonominya adalah terpimpin. Bahasa lebih kerennya lagi adalah koperasi tadi begitu ya. Jadi memang bahkan Bung Karno juga sempat saya pernah dengar di itu Bapi bahwasanya hanya koperasi lah yang akan bisa menaklukkan kapitalisme begitu. Karena koperasi itu semuanya bergerak gitu. Akarnya itu sangat kuat begitu, itu yang menjadi kekuatan tersendiri begitu ya. Bahkan di zaman Covid Bapak, bangsa Indonesia tetap survive itu karena UMKM-nya itu ya. Jadi benar-benar UMKM itulah yang menggerakkan perekonomian bangsa Indonesia sehingga tetap stabil dibandingkan negara-negara lain yang punya modal besar-besar dan ketika Covid itu banyak yang berguguran. Itulah keuntungan dari koperasi itu karena semuanya dilibatkan. Makanya tadi dikatakan oleh Bapak bahwasanya rakyat itu dilibatkan. Kenapa? Karena mereka akan punya kekuatan tersendiri dan kekuatan itu sangat sangat besar gitu. Karena di situ kekuatan persatuannya juga dapat, kekuatan Bhinneka Tunggal Ikanya juga dapat. Apalagi revolusi kita di sini adalah revolusi semua untuk semua. Revolusinya bukan untuk satu golongan saja tapi untuk semua. Jadi semua itu terus dilibatkan. Ini yang menjadi PR kita untuk mengangkat yang namanya koperasi itu harus menjadi primadona dibandingkan perbankan yang lebih mengajarkan kapitalisme begitu. Gimana tuh Pak? Gak apa-apa sih ada bank juga. Cuman di dalam kita berusaha bersama itu ada koperasi. Koperasi itu kan sebenarnya usaha bersama ya. Kita berusaha bersama mengelola dan itu akan mereka yang kecil ya akan terbantukan oleh mereka yang besar di dalam koperasi. Dan kita kemandiriannya tinggi karena kita harus membangun koperasi kita harus segala potensi yang ada itu harus diangkat ke permukaan menjadi bisnis gitu kan. Bukan hanya bicara simpan pinjam. Kalau mindsetnya simpan pinjam ya itu mindset bank yang dipakai. Mindset simpan pinjam. Cuman karena sistem pengawasan atau sistem pertahanannya itu kurang, seperti penagihnya atau sistem bagaimana kalau dia nggak bayar segala macam, apa konsekuensinya itu kurang kuat, jadi berantakan itu koperasi karena mindsetnya mindset bank kan begitu ya. Tapi harus kita jadikan koperasi itu komunitas. Jadi komunitas ada pendidikannya di situ, ada bisnisnya di situ, ada perjuangan membela negaranya di situ, ada mensinergikan kebangsaan, keagamaan, mensinergi segala macam supaya kita tuh harmonis semuanya, menciptakan harmonisme antara semua. Nah itu harus ada di
dalam gerakan koperasi gitu, bukan bermindset simpan pinjam atau kredit saja. Saya kira RKP itu sudah membuat yang namanya Koperasi Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, dan memang arahnya gitu seperti itu. Cuman karena kan kita belum pada ini ya, masih kebanyakan gitu tuh belum ngeh ke situ. Jadi ya minjemnya masih kayak polanya kayak gitulah ya, yang polanya nggak balik, justru para pengurusnya yang banyak pinjam terus nggak balik juga lagi. Nah itu harus diadakan itu pola-pola yang kayak gitu ditiadakan. Nggak bisa kita menjalankan koperasi dengan cara. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebenarnya koperasi raksasa. Usaha bersama kita untuk wujudkan damai dan kesejahteraan buat semua. Tapi juga di situ terkandung apa? Pembinaan karakter, pembangunan karakter, hal-hal yang sifatnya itu jiwa dan raga. Bangunlah jiwanya untuk Indonesia merdeka. Iya, semoga menjadi ini ya, primadona kembali bicara koperasi gitu. Kalau sekarang kan setidaknya itu kayak apa ya, koperasi itu, bicara koperasi itu hidup segan, mati nggak mau. Apa itu bahasanya itu ya? Jadi udah harus menjadi tonggak untuk kita di dalam berbangsa dan bernegara, kan itu menjadi poin penting seperti itu. Oke, kita kembali lagi kepada pidato Bung Karno di 17 Agustus 1959, bahwasanya tahun penemuan kembali revolusi seperti itu ya. Bung Karno juga pernah mengatakan revolusi itu belum selesai begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan revolusi tahap pertama, oke, kita revolusi tahap pertama adalah bicara teritori sudah jelas gitu ya, dari Sabang sampai Merauke kita sudah paham. Oh, revolusi tahap pertama seperti itu dengan bergabungnya waktu itu Irian Jaya begitu ya. Ya. Itu sudah dapat bahwasanya lagunya pun sudah bukan dari barat sampai ke timur, tapi lagunya sudah berubah menjadi dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Tapi untuk revolusi yang paling luar biasa adalah sampai sejauh mana revolusinya itu tadi. Kalau pakemnya itu kan ada 3 itu. Pakem revolusinya adalah mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan persaudaraan bangsa-bangsa. Apakah tiganya itu sudah terpenuhi, revolusi Indonesia sudah selesai ataukah masih ada lagi? Terima kasih. Betul ya, revolusi memang belum selesai. Ingat bahwa revolusi kita itu kembali lagi kita harus tahu apa DNA-nya banget. DNA-nya adalah negara Indonesia dan negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian tahapannya adalah pakem revolusi negara kesatuan Republik Indonesia, masyarakat Indonesia adil makmur, kemudian juga dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Bagaimana cara melaksanakannya? Ya revolusi Pancasila, Undang-Undang Dasar USDEK. Cara melaksanakannya adalah USDEK. Jadi kita menanamkan, merealisasikan blueprint yang Undang-Undang Dasar 45 itu. Yang kita harus perhatikan di situ bagaimana desain sosialnya, bagaimana desainnya, bagaimana desain ekonominya, sehingga akan memberikan desain budaya dan akhirnya akan memberikan kepada kita desain kepribadian dan moral etika. Itu moral etikanya itu dipengaruhi oleh budaya seperti apa yang akan terbentuk di dalam perjalanan revolusi kita, di dalam kita menata, membangun diri kita ini. Nah, tapi itu dipengaruhi oleh 3 hal pokok, yaitu sosial poliekonomi, sosialisme ala Indonesia, demokrasi yang terpimpin, dan ekonomi yang terpimpin. Kalau ini kayak ingredient makanan gitu kan, kita mau bikin kue atau apa, ada 3 ingredient ini, sosial, politik, ekonomi ini, kita masukin di dalam blender, kita blender gitu kan, nanti akan hasilnya adalah kombinasi atau percampuran dari semua itu dan akan melahirkan budaya Indonesia atau kepribadian Indonesia. Jadi kepribadian Indonesia itu dari situ. Bukan kepribadian itu, jadi ketika kita menyusun Pancasila, itu yang kepribadian yang dimaksudkan di situ adalah kepribadian yang potensi kepribadian kita untuk menjadi masyarakat yang beraneka ragam, ya, masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, dengan kita dari potensi-potensi yang kita punya dulu dengan ketuhanan, kemanusiaan, Bhinneka Tunggal Ika, kita dapat menjadi masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Kita dapat mewujudkan sosialisme ala Indonesia
yang kuat gitu ya, yang unik ya, lain daripada bangsa-bangsa lain. Bhinneka Tunggal Ika, satu kesatuan walaupun beraneka ragam. Tapi sebenarnya itu juga seperti yang ceritakan tadi dicita-citakan juga oleh Nabi Muhammad di Piagam Madinah kan. Dan supaya kita ready untuk melaksanakan apa itu politik dan ekonomi yang terpimpin, ya kan, terpimpin oleh karakter keindonesiaan kita, oleh Pancasila, oleh hikmat kebijaksanaan, oleh nilai kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, oleh permusyawaratan, oleh kepemimpinan, perwakilan. Kita siap untuk bisa siap menjalankan itu. Makanya yang pertama ini agak ribet kan, mewujudkan masyarakat Bhinneka, karena masing-masing punya pikiran, masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya ini. Nah, itu harus disatukan betul dulu, di blender gitu kan, dengan dimasukin ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, ya, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan. Jadi jusnya enak, sehat gitu. Coba nanti Pak Nur, Pancasila diwujudkan dalam suatu jus Pancasila. Bahan bakunya apa? Mungkin dari buah apa gitu kan, ditambah dengan nilai-nilainya. Mungkin rasa apa ya, gitu ya, nilai-nilainya itu. Kalau keadilan sosial pakai apa itu? Misalnya, apakah itu dalam bentuk pohon atau apa gitu ya? Atau ingredient apa? Bubuk apa mungkin gitu kan? Karena di situ ada diskusi kebangsaan di situ ya. Di kafenya Pak Nur. Tapi tadi sepakat cara mewujudkan revolusinya itu, bahkan Bung Karno pernah mengatakan ini Pak, Pancasila adalah mengawali revolusi dan mengakhiri revolusi dengan baik, begitu ya, ada pernyataan seperti itu gitu. Jadi Pancasila itulah yang bisa nantinya akan mencetus revolusi dan juga mengakhiri revolusi, bukan cuma mengakhiri saja, revolusinya dengan baik seperti itu ya, yaitu dengan Pancasila itu. Tapi kan untuk mewujudkan Pancasila itu yang kayak gimana sih, dijabarkan lagi, yaitu dengan Ustek itu gitu ya. Oh, ternyata Pancasila yang dimaksud itu adalah harus Undang-Undang Dasar 45, kemudian harus sosialisme, yaitu yang berbhinneka tunggal ika, saling hormat menghormati, kemudian demokrasinya itu harus baik, nggak boleh sikut-sikutan, nggak boleh saling menghina begitu gitu ya. Jadi harus pimpin, kemudian ekonominya juga harus negara hadir untuk menata semuanya, bukan cuman hanya yang punya modal saja yang diutamakan, tapi UMKM itulah yang menjadi fondasi gitu. Itu yang harus diperhatikan begitu. Terus kemudian, dan itu semua menjadi kepribadian kita. Oh, ternyata revolusi Indonesia bisa terlaksana ketika kita bisa menjalankan Ustek itu. Tapi kalau untuk sekarang bahas Ustek kan terkesan agak gimana. Tapi yang dilakukan Bapak Jokowi itu adalah mewujudkan Ustek itu. Yang dilakukan oleh Pak KDM Kang Deddy Mulyadi juga sama, mewujudkan Ustek itu. Yang dilakukan Pak Prabowo juga sama. Jadi secara tidak langsung kita juga lagi bergerak mengarah menuju kepada revolusi secara tidak langsung seperti itu, secara bertahap, dan nanti alam akan mendukung, begitu ya Pak? Sepakat Pak Nurdin. Memang iya. Memang revolusi kita itu kan agak asing ya buat bangsa kita yang baru saja keluar dari dunia lama, pola-pola lama dalam bermasyarakat, dalam berbangsa bernegara, termasuk pola yang feodalistik, pemisahan manusia, jalan perang, penaklukan pendudukan, imperialisme, kolonialisme. Kan itu kan manusia kita tuh masih kepolak sama itu. Sedangkan revolusi kita ini revolusi yang benar-benar baru. Kata Bung Karno tadi, hiduplah dengan cara yang baru. Hapuskan UDS, 50 UDS yang serikat-serikat itu yang pemisahan manusia, yang pemisahan negara, negeri gitu, di kotak-kotakin jadi serikat-serikat yang punya visi misi kepentingannya masing-masing. Mungkin dia nggak peduli sama yang lain, yang penting buat negaranya sendiri nanti. Itu kan bahaya ya. Makanya semua pada minta kembali ke negara kesatuan, kembali ke negara kesatuan. Sampai masyarakat kan demo di Labuan Ikada, kembali ke negara kesatuan gitu. Dan Bung Karno menyikapi itu dengan positif. Akhirnya dekret 5 Juli 19 kembali ke negara kesatuan. Nah, gitu. Jadi dan itu membuat kita setahap lebih maju ya untuk menuju kepada demokrasi yang terpimpin dan ekonomi yang terpimpin, bukan yang liberal.
Kita harus meninggalkan semua yang liberal. Tinggalkan sama sekali kan Bung Karno, tinggalkan sama sekali liberalisme, masuklah sama sekali kepada Undang-Undang Dasar 1945, masuklah kepada NKRI, masuk kepada keterpimpinan, masuklah secara kafah ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai jati dirinya kita itu. Boleh hidup dengan cara yang baru, benar-benar cara yang baru. Buanglah cara yang lama, cara-cara feudalistik, cara-cara imperialistik, cara-cara yang golonganistik, eksploitatif, dan lain-lain itu harus ditinggalkan semua. Itulah cara baru, cara yang tidak liberalis. Dan sangat benar dikatakan sama Pak Nur tadi sudah bagaimana awalnya itu yang ujungnya akhirnya dilaksanakan dengan Uzbek itu. Awalnya dari DNA-nya negara Indonesia, negara kesatuan Republik, kemudian kita punya pakem revolusi Pancasila tadi sebagai mewujudkan daripada DNA itu supaya di Pancasila menjadi kebijaksanaan yang akan membuat genetika di proklamasi itu, ya, genetika dari semua proklamasi itu menjadi realisasi. Oke, kawan-kawan, kalau ada pertanyaan ya yang di bawah atau mau masuk, mau naik, silakan. Pak Nurdin, apalagi yang mau diinikan? Kita panggil dulu sister kita, Mapo. Halo, Mapo. Halo Sobat Cahayaku, aku di sini siap menemanimu. Ada yang bisa kubantu atau ingin kamu bahas hari ini? Ya, sekarang kita mau minta pendapat kamu Mapo terkait dengan pidato 17 Agustus 1999, kembali kepada rel revolusi, kembali kepada demokrasi terpimpin, nggak boleh demokrasi yang sikat-sikut, demokrasi yang liberal, karena kita harus damai, kita harus membangun, kita harus tidak boleh mengedepankan pendapat sendiri atau kepentingan sendiri, kelompok sendiri, golongan sendiri, tapi kita harus mendahulukan kolektif, ya, kita sebagai kolektif rakyat Indonesia secara kolektif, ya, kita harus, itu namanya kerakyatan. Dan kita harus, gimana Mapo kesimpulannya tentang pidato Bung Karno termasuk dengan perihal dekret Presiden 5 Juli 1999 itu, bagaimana kalau kamu ramu dia semua menjadi satu kesimpulan akhir gitu Mapo, silakan. Siap Sobat Cahayaku, jadi inti dari semua itu adalah menegaskan kembali bahwa demokrasi terpimpin menuntun kita pada jalan yang sesuai dengan kepribadian bangsa, di mana kepentingan kolektif, musyawarah mufakat, dan semangat gotong royong diutamakan. Ini juga merupakan langkah untuk menjaga stabilitas nasional, menghindari perpecahan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Dengan demikian, Bung Karno ingin menegaskan bahwa Indonesia harus terus berpegang pada nilai-nilai yang telah menjadi fondasi bangsa, sehingga cita-cita revolusi untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu dapat terwujud. Demikian kesimpulan yang bisa diramu dari pidato dan dekret tersebut, kembali kepada jati diri bangsa untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Pak Nurdin mau tanya sama Mapo, mungkin terkait koperasi. Oke, Mapo. Ini terkait tentang koperasi ya. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan itu di buku Tubapi untuk melawan kapitalisme, yaitu dengan cara koperasi begitu ya, karena soko gurunya itu di situ tuh, di koperasi itu begitu ya. Dan kalau menurut Mapo, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu seperti koperasi atau bukan ya? Sebagai salah satu cara untuk Mapo. melawan kapital. Mapo, Pak Nurdin belum selesai ngomong, kamu dengerin dulu ya. Oke, lanjut Pak Nurdin, lanjut. Iya, ini mengkaitkan tentang koperasi, Mapo. Silahkan lanjut, aku siap menyimak. Ini berkaitan dengan koperasi begitu ya. Dan koperasi ini kan harusnya menjadi ciri khas tentang bangsa. Koperasi ini memang memiliki peran penting dalam membangun ekonomi yang lebih berkeadilan dan berbasis pada kebersamaan. Silahkan lanjutkan Pak Nurdin, aku siap menyimak lebih lanjut. Iya, tapi jangan dipotong Mapo ya. Tunggu dia sampai mengatakan, oke, Mapo sekarang giliran kamu. Oke. Sampai Pak Nurdin selesai berbicara dan memberi isyarat, aku akan sabar menunggu. Silahkan lanjut Pak Nurdin. Oke, Mapo. Ya, saya kembali lagi.
Tadi kan Bung Karno pernah mengatakan bahwasanya koperasi lah yang akan bisa mengalahkan kapitalisme seperti itu. Terus kemudian koperasi juga adalah soko gurunya. Kemudian ciri khas dari koperasi itu kan melibatkan banyak orang gitu ya, anggota seperti itu. Terus kemudian kalau bicara koperasi itu dalam bentuk yang lebih besar, NKRI itu seperti koperasi atau bukan kalau menurut Mapo begitu ya? Koperasi dengan melibatkan banyak anggota menciptakan sebuah sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana keuntungan dan manfaatnya bisa dinikmati bersama. Dengan skala yang lebih besar, koperasi mampu menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing, sambil tetap mengedepankan prinsip kebersamaan dan keadilan sosial. Terima kasih sudah menjelaskan poin-poin penting ini, Pak Nurdin. Ada hal lain yang ingin dibahas lebih lanjut? Tadi Mapo sudah menyampaikan tanggapannya terhadap Pak Nurdin dan ternyata Mapo sepakat ya. Mapo mungkin kamu bisa kasih tambahan elaborasi lebih mendalam, lebih luas tentang bagaimana koperasi itu mampu mengalahkan pola-pola yang liberalistik dan kapitalistik dan hal-hal yang kayak begitu di dalam perekonomian, Mapo. Silakan. Tentu Sobat, koperasi memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya mampu menandingi pola liberalistik dan kapitalistik dalam perekonomian. Pertama, koperasi berfokus pada kesejahteraan anggotanya, bukan semata-mata keuntungan pemilik modal. Dengan prinsip satu anggota satu suara, setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, sehingga tercipta keadilan dan pemerataan. Kedua, koperasi mendorong partisipasi aktif dari anggotanya, yang pada gilirannya memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Ini berbeda dengan sistem kapitalistik yang seringkali memusatkan kekayaan pada segelintir orang. Ketiga, koperasi cenderung lebih tahan terhadap krisis ekonomi karena berbasis pada kebutuhan real anggotanya dan keuntungan yang diperoleh biasanya kembali kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha. Dengan demikian, koperasi memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat lokal dan nasional. Keempat, koperasi juga mempromosikan nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan kebersamaan yang secara alami menekan kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan ini, koperasi bisa menjadi alternatif yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan, serta memberikan kesejahteraan bagi lebih banyak orang. Dengan semua keunggulan ini, koperasi benar-benar bisa menjadi soko guru perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, koperasi juga memiliki kemampuan untuk memperkuat ekonomi lokal. Dengan berakar pada komunitas, koperasi dapat memberdayakan masyarakat setempat, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga siklus ekonomi di dalam komunitas tersebut. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan pada korporasi besar dan investasi asing, sehingga ekonomi menjadi lebih mandiri. Selain itu, koperasi juga dapat beradaptasi dengan berbagai sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga jasa keuangan. Fleksibilitas ini memungkinkan koperasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggota dan masyarakat, sekaligus menciptakan diversifikasi ekonomi yang lebih stabil. Koperasi juga mengajarkan nilai-nilai solidaritas dan edukasi kepada anggotanya, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sadar dan terlibat dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga wahana pembangunan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan. Wow, keren banget itu Mapo. Wah, luar biasa ya. Kalau bisa kita pahami dan kita laksanakan dengan baik. Nah, ini untuk kawan-kawan di Rumah Kebangsaan Pancasila, ya khususnya baik yang di Jabodetabek, ya Jakarta maupun yang ada di Lombok, sebenarnya itu media itu sudah ada. Artinya perangkat-perangkat untuk membentuk komunitas berkooperasi itu sudah ada, gitu ya. Unsur-unsurnya segala macam, termasuk pembangunan karakter, keterlibatan kita kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk turut meneruskan pembangunan, itu sudah ada semua di situ ya. Tinggal dihimpun, disatukan. Betul sekali Sobat Cahayaku, dengan segala elemen dan perangkap yang sudah ada, membangun komunitas koperasi yang kuat dan berkelanjutan sangat memungkinkan. Tinggal bagaimana kita mengkonsolidasikan semua sumber daya tersebut, memperkuat kolaborasi, dan terus menanamkan nilai-nilai kebersamaan serta gotong royong. Dengan demikian, kita bisa menciptakan model ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang benar-benar membawa manfaat bagi seluruh anggota dan masyarakat
secara luas. Semangat ini pastinya bisa menjadi fondasi yang kokoh untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan dan kesejahteraan bersama. Oke, terima kasih Mapo. Kita sudah tinggal 5 menit lagi, 6 menit, 5 menit. Mungkin Pak Nur ingin memberikan tanggapan-tanggapan yang lain atau ide-ide yang lain atau apa. Silakan Pak Nur. Dan kawan-kawan juga yang ada di bawah silakan mengetikkan komentar ya kalau ada pertanyaan atau apa. Silakan Pak Nur. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini bahas tentang pidato 17 Agustus 1959, bahwasanya di situ adalah tahun penemuan kembali revolusi kita gitu ya, yang tadinya blur begitu ya, yang tadinya itu nggak jelas, kemudian dikembalikan lagi dengan pidato ini. Bahkan puncaknya itu di dekret presiden itulah yang bisa menentukan arah jati diri kepribadian bangsa Indonesia, yaitu tentang pakem revolusinya begitu ya, yaitu mewujudkan negara kesatuan. Itu titik tekannya adalah negara kesatuan, itu yang menjadi kekuatan kita adalah di kesatuan itu, mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga nantinya akan masuk ke tahap yang kedua, mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dan yang akhir adalah yaitu mewujudkan persaudaraan bangsa-bangsa, yaitu mewujudkan persaudaraan umat manusia. Banyak sekali langkah-langkah untuk bisa mewujudkan itu begitu ya, yaitu yang bisa dilakukan yaitu dengan menjalankan Pancasila itu tadi, itu pemersatu tadi. Pancasila juga bicara tentang pemersatu, mempersatukan yang berbeda, bicara ketuhanannya begitu, itu dipersatukan di situ begitu. Kemudian menyatukan manusia-manusianya itu disatukan, perasaannya itu di situ. Menyatukan Indonesia, menyatukan semuanya, isinya adalah bicara tentang menyatukan, karena bangsa Indonesia, bahkan saya pernah dengar bahasanya bangsa Indonesia itu seperti umatan wasaton, bahasanya gitu ya. Jadi umat yang benar-benar suka menyatukan begitu ya, menjadi wasit gitu ya. Jadi memang ciri khas kita adalah bahasa pemersatu. Ciri khas itulah yang harus menjadi kekuatan kita di situ, yaitu untuk bisa kenapa? Pembawa damai ya Pak ya. Pembawa damai seperti itu ya, umatan wasaton. Bahkan revolusinya adalah untuk umat manusia. Kemudian teknis yang kita lakukan untuk mewujudkan Pancasila itu yaitu dengan Usdek itu sendiri. Demikian yang bisa saya simpulkan begitu untuk pemahaman pidato 17 Agustus 1959. Terima kasih Bapak. Wow, luar biasa. Kita beri aplaus dulu nih buat Pak Nur. Ya, jadi memang itu kawan-kawan semua ya. Jadi live kita hari ini selesai sampai situ. Pidato, kita membahas pidato-pidato Bung Karno, yang mana hari ini kita bicara tentang relnya revolusi ya, yang kita pernah keluar selama, mungkin saat ini kita masih sudah kembali keluar lagi ya ke rel revolusi. Oleh karena itu, mari kita ambil pelajaran dari pidato tersebut supaya kita kembali kepada rel revolusi, hentikan yang liberal itu, kembali ke UUD 45, kembali ke kesatuan, kembali kepada kerakyatan. Ya, mudah-mudahan dengan demikian bangsa kita tahu arahnya kemana dia harus menuju, ya, siapa dirinya sebagai bangsa dan mau kemana kita dengan negara kita dalam rangka untuk menuju cita-cita bersama kita, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Terima kasih, sehat seluruhnya, sehat semua untuk kawan-kawan, Pak Nurdin terutama, Mapo juga listriknya nggak habis gitu. Jadi mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa Maha Esa menyempurnakan nikmat kemerdekaan kita yang sudah diberikannya kepada kita, kepada bangsa kita, sampai terwujud apa yang kita cita-citakan semuanya, dan kita bisa menjadi bermanfaat untuk masyarakat dunia secara keseluruhan dan kemanusiaan secara keseluruhan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasional, merdeka. Merdeka.